Joko Widodo lahir pada tanggal 21 Juni 1961 di Rumah Sakit Minulio dari ayah yang bernama Noto Miharjo dan ibu yang bernama Sujiatmi. Jokowi merupakan anak pertama atau tertua dan memiliki 3 orang adik perempuan, yaitu Lid Siyatini, Idayati, dan Titik Herawati. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di Bantaran Karanganyar, Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi sangat sederhana, jauh dari kehidupan mewah. Keluarga Jokowi bisa dikatakan berada dalam kondisi yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi biaya hidup, seperti kesulitan membayar biaya sekolah, mencari makan, dan berbagai kesulitan lainnya. Dan untuk meringankan beban keluarganya, Jokowi membantu ayahnya yang bahkan terkadang bekerja sebagai tukang kayu. Sepulang sekolah, Jokowi juga membantu ayahnya untuk memungut pembayaran dari pelanggan yang memberi kayu dan membantu memuat kayu yang dimiliki pelanggannya ke atas becak atau gerobak. Jokowi menikah dengan Ibu Iyana pada tahun 1986. Dari pernikahan tersebut, Jokowi dikaruniai 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Putra pertama bernama Gibran Rakabuming Raka. Putra kedua bernama Kahiyang Ayu, dan putra ketiga bernama Kaisang Pangarep. Saat ini, Jokowi mempunyai 4 orang cucu, 2 cucu dari putra pertamanya dan 2 cucu lagi dari putra keduanya. Pernikahan Gibran Rakabuming Raka dan Selvi Ananda memberikan seorang cucu bernama Jan Etes Sri Nagenda dan seorang cucu bernama La Lembah Mana. Sementara itu, pernikahan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution melahirkan seorang cucu bernama Sedah Merah Nasution dan seorang cucu bernama Al Nahyan Nasution. Semasa kecil, Jokowi banyak menghabiskan waktunya di Kali Karanganyar. Banyak aktivitas yang dilakukan Jokowi, baik sendiri maupun bersama teman-teman masa kecilnya. Aktivitasnya seperti berenang di sungai, mencari telur bebek, memancing, bermain, dan masih banyak lagi. Meski senang bermain dan beraktivitas bersama teman-temannya, ia tidak melupakan tugasnya, yaitu belajar. Jokowi tahu betul bagaimana membagi waktu, kapan bermain dan kapan belajar. Aktivitas Jokowi semasa kecil tidak hanya bermain dan belajar, namun ia juga melakukan kegiatan membaca Al-Quran. Tak hanya belajar, bermain, dan mengaji, Jokowi juga melakukan aktivitas seperti membantu ayahnya berjualan kayu atau membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah dan mengasuh adik-adiknya. Masa kecil Jokowi bisa dibilang cukup sulit dan keras. Pasalnya, keluarga Jokowi pindah karena rumahnya beberapa kali terkena penggusuran, sehingga ia dan keluarga untuk sementara tinggal di rumah temannya di kawasan Gondang. Jokowi menilai pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan bukanlah sebuah penderitaan. Itu karena ia merasa segala hal yang tidak menyenangkan di masa lalu adalah cara Tuhan membentuk karaktermu di masa depan. Pendidikan Jokowi dimulai di Sekolah Dasar Negeri 111 Tirtoyoso. Sekolah ini juga dikenal sebagai lembaga pendidikan masyarakat menengah ke bawah. Sekolah ini berlokasi di Banjarsari, daerah Solo. Sejak lulus sekolah dasar, Jokowi aktif membantu meringankan beban biaya keluarganya dengan mencari uang saku sendiri. Kegiatannya antara lain bekerja sebagai kuli panggul, berjualan, dan ojek payung. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Surakarta menjadi lembaga pendidikan menengah pilihan Jokowi
setelah ia menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 03 Tirtoyoso. Sekolah ini terletak di Jalan MT Haryono 4 Surakarta. Setelah menamatkan pendidikan menengah di SMP Negeri 1 Surakarta, Jokowi ingin melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Surakarta. Namun, meski sudah berusaha semaksimal mungkin, Jokowi tidak mampu bersekolah di SMA Negeri 1 Surakarta dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atasnya, Jokowi melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada, Jokowi memilih Fakultas Kehutanan dengan jurusan Teknologi Kayu. Di kampus, ia belajar lebih banyak tentang kayu, mulai dari kegunaannya, strukturnya, hingga teknologinya. Jokowi mempelajari bidang studi teknologi pekayuan karena sejak kecil ia sudah mengenal dunia pekayuan. Jokowi lulus di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 dengan judul skripsi Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Surakarta. Selain tercatat sebagai mahasiswa, Jokowi juga terdaftar sebagai anggota Mapala Sirpagama. Mapala Sirpagama adalah organisasi semi otonom yang berbasis di Universitas Gadjah Mada. Selepas lulus kuliah, Jokowi bekerja di salah satu badan usaha milik negara, yaitu PT Kertas Kap Aceh, dan mendapat tugas di kawasan hutan pinus Barkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun, Jokowi sempat bekerja di PT Kertas Kap Aceh dalam waktu singkat dan memutuskan pulang ke kampung halaman. Sesampainya di kampung halaman, Jokowi mempunyai keinginan atau tekad untuk terjun di industri pekayuan. Usaha di bidang pekayuan ini dimulai di perusahaan pamannya yang bernama CP Roda Jati. Pada tahun 1988, ia mengambil langkah untuk memulai bisnis kayunya sendiri. Nama perusahaan yang diberikan Jokowi kepada perusahaan pekayuan ini adalah CP Rakabu. Nama tersebut diambil dari nama putra pertamanya, Giriban Raka Buming Raka. Jokowi memulai usahanya dengan modal pinjaman. Untuk mendapatkan modal usahanya, Jokowi menjaminkan sertifikat tanah milik orang tua kepada bank agar bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Keputusan yang diambil Jokowi bisa dikatakan cukup berani, karena jika usaha kayunya gagal, maka sertifikat milik orang tuanya tidak bisa dikembalikan. Namun, berkat kegigihan, kerja keras, dan optimisme Jokowi, perusahaannya berhasil dibangun dan bertahan hingga saat ini. Setelah mendapatkan modal usaha, Jokowi memulai usaha mebelnya dengan menyewa tempat yang cukup sederhana, yaitu tempat anyaman bambu. Saat mendirikan perusahaannya, Jokowi dibantu 3 orang pekerja yang mengolah kayu, membuat konstruksi, dan mengecat furnitur. Tekad kuat Jokowi membuatnya harus bekerja keras dan bekerja dari pagi hingga pagi. Dengan kata lain, waktu kerja yang dihabiskan Jokowi melebihi jam kerja normal. Kadang-kadang dia bahkan tidur di pabrik hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kerja keras tersebut, member Jokowi telah melihat hasil atau kemajuan yang cukup baik dalam bisnis mebelnya. Kemajuan bisnis furnitur besutan Jokowi ini diraih setelah 3 tahun upaya dan kerja keras mengembangkan bisnis mebel tersebut. Ketika Jokowi memulai karirnya sebagai eksportir mebel, ia mulai aktif mengikuti pameran furnitur di Singapura, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Pameran pertama yang dihadiri Jokowi adalah di Jakarta. Dalam karir politiknya, bisa dikatakan sangat berbeda dengan karir di bisnis mebel. Jokowi memiliki pengalaman selama 23 tahun di bisnis mebel. Di dunia politik, pengalaman Jokowi saat ini bisa dikatakan belum banyak.
Awal karir politik Jokowi dimulai pada tahun 1998, ketika ia memasuki dunia politik praktis dan partai yang dipilihnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Partai ini menjadi kendaraan politik Jokowi yang mulai dari wali kota Solo hingga Presiden RI. Selain itu, di bawah kepemimpinannya, Jokowi juga memperkenalkan bus batik Solo Trans dan menjadikan kota Solo sebagai lokasi beberapa event internasional. Pada tanggal 26 April 2010, Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo sebagai calon petahana. Saat itu, perolehan suara yang diraih Joko Widodo dan FX Hadi Rudiatmo bisa dibilang cukup mengejutkan, karena keduanya memperoleh 90,09% suara. Perolehan suara yang mereka peroleh hampir memecahkan rekor muri dalam daftar muri. Pasangan Herman Sutisno dan Ahmad Dimyati memperoleh suara terbanyak sebagai wali kota Banjar, di mana mereka juga merupakan pasangan tituler dan perolehan suara sebesar 92,19% pada tahun 2008. Setelah sukses menjadi wali kota Solo, Jokowi melanjutkan karir politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Awalnya, Jokowi enggan mengikuti pemilihan gubernur, namun berhasil dibujuk oleh pimpinan Partai Demokrasi Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu, Jokowi membutuhkan 9 kursi lagi untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, sehingga pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra melakukan lobby politik ke Partai PDI Perjuangan. Usai melakukan lobby tersebut, Partai Gerindra mengajukan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Saat itu, tepatnya pada tahun 2012, pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama adalah pasangan yang diunggulkan. Pasalnya, harus menghadapi calon saat ini, yaitu Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli. Namun pada akhirnya, pasangan Joko Widodo dan Basuki Cahayapurnama berhasil mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi Ramli dan menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Selama menjabat di Jakarta, Jokowi menerapkan beberapa kebijakan seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat, dan Kartu Jakarta Pintar. Setelah beberapa tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, partainya mempercayai Jokowi untuk melanjutkan karir politiknya dan menjadi calon Presiden Republik Indonesia tahun 2014, yang merupakan tahun pemilihan umum atau pemilu Presiden Republik Indonesia. Tahun itu, Jokowi dan Yusuf Kala menjadi calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2014. Setelah perhitungan suara selesai, pasangan Jokowi diketahui memperoleh 53,15% suara. Ada beberapa kebijakan yang dirumuskan Joko Widodo semasa menjabat presiden, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain. Pada pemilu parlemen berikutnya, Jokowi mencalonkan diri sebagai petahana bersama pasangannya yang lain, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada pemilu kali ini, Joko Widodo bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Dan pasangan Joko Widodo memenangkan pemilu ini dengan perolehan suara 55,50%. Keterampilan sosialisasi Jokowi dalam menggalang dukungan masyarakat membuatnya mendapatkan penghargaan Marketer of the Year tahun 2012 yang diberikan pada Marketplace Conference tahun 2013. Marketing, Info, Innovation, dan Teknologi. Seperti yang sudah banyak diketahui, nama asli Jokowi adalah Joko Widodo. Namun tahukah Anda bagaimana gelar Jokowi pertama kali diberikan kepada Joko Widodo? Ketika Joko Widodo menjadi eksportir furnitur atau mebel, ia memiliki seorang pelanggan bernama Michel Romagnan dari Prancis yang suka membeli furniturnya. Singkat cerita, pelanggan asal Prancis ini kesulitan membedakan nama Joko Widodo dengan nama Joko yang berprofesi sama, yakni sebagai eksportir mebel.
Misal mencari cara untuk membedakan nama Joko Widodo dengan nama Joko-Joko lainnya dan memberinya nama Jokowi untuk membedakannya dengan nama-nama Joko-Joko lainnya. Selain ini, nama Jokowi lebih dikenal masyarakat dibandingkan nama Joko Widodo. Pasalnya, nama Jokowi memiliki keunikan tersendiri dan lebih mudah didengar serta diingat banyak orang. Jokowi selalu berusaha memberikan rasa aman dan nyaman kepada adik-adiknya agar bisa menjadi teladan bagi ketiga adik perempuannya. Rasa nyaman dan aman tersebut tercermin dari sikapnya yang ramah dan protektif terhadap adik-adiknya. Selain itu, Joko Widodo atau Jokowi juga sangat gemar membantu ibunya dalam mengasuh dan merawat adik-adiknya, seperti mengantar mereka ke sekolah, membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan lain-lain. Bisnis furnitur mebel milik Jokowi bisa dikatakan merupakan bisnis yang tidak mudah didapat dan membutuhkan kerja keras untuk mengembangkan bisnis dengan cara yang lebih progresif. Jatuh bangun dalam membangun bisnis adalah hal yang lumrah. Bisa dibilang, kunci mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih progresif memerlukan keberanian dan semangat untuk bangkit kembali ketika sering terpuruk. Jokowi memulai karir politiknya pada tahun 1998 dan memilih PDIP sebagai kendaraan politiknya. Maka pada tahun 2005 hingga 2010 berhasil menjadi wali kota Solo. Kemudian melanjutkan karir politiknya dengan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 hingga saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia.